Semangat pagi, pagi luar biasa. Nah, saya Sobat Semanggi Semane, kali ini kita berjumpa dalam acara bedah buku ya, bersama saya yaitu dari Divisi Kekuatan Pelanggan Area Surabaya. Silakan dari Ibu atau Kakak, silakan memperkenalkan diri. Saya Tiara dari Admin Teks. Nah, yang tidak asing lagi, saya Eko dari Divisi Sales. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bedah buku karya Jaya Setiabudi ya, The Power of Kepepet. Nah, apa sih The Power of Kepepet ini? Nah, kali ini kita semua akan membahas jadi kondisi terdesak mampu menjadikan hal-hal yang awalnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, mungkin dari Mbak Tiara, apa ini hal-hal yang kondisi terdesak apa ini ya, hal-hal yang awalnya dianggap tidak mungkin menjadi mungkin ada referensi atau mungkin sharing-sharing pribadi, silakan. Yang mungkin menjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin dari segi pekerjaan sih Pak, kan bisa karena terpaksa. Nah gitu. Iya. Bisa karena terbiasa, yang awalnya nggak bisa jadi bisa karena tiap hari dikerjain kayak gitu. Biasanya kalau kita kepepet itu pertama apa yang dipikirkan biasanya? Ada motivasi khusus atau mungkin mengejar target atau Iya, bagaimana? biasanya gitu Pak, ada tujuan atau ada dampak yang berpengaruh kalau kita nggak melakukan itu gitu. Ditekan orang atau itu berpengaruh ke orang lain pekerjaannya. Itu bagus sekali dari Mbak Tiara. Bapak Eko? Ya, Mungkin saya menambahkan aja Pak Heru ya. iya. Buku The Power of Kepepet sangat menginspirasi Pak dari saya pribadi. Di sini kalau boleh saya sedikit mengargumentasikan atau menjelaskan dari inti dari syarah dari buku ini The Power of Kepepet karya Setiabudi, sorry. Jaya Setiabudi. Di sini ada korelasinya dari buku-buku sebelumnya, yaitu apa? Yaitu aku pernah membaca orang itu kadang menghindari masih terlena di zona nyaman, Pak. Zona nyaman, di mana ada hal-hal yang bersifat bertumbuh atau ingin memantaskan diri, itu kadang malah dihindari. Dalam arti seperti ini, gampangnya. Ini saya menjelaskan latar belakang dulu Pak. Jadi kalau orang sudah merasa nyaman, terus ada sedikit perubahan atau diharuskan ada aturan baru, itu kadang beliaunya atau orangnya itu menghindar atau merasa aduh nggak nyaman nih gua, seperti itu Pak. Kembali lagi ke buku ini The Power of Kepepet. Jadi pepet itu bahasa Indonesia apa ya? Sesuatu yang dalam kondisi yang singkat ya, kita harus bisa mungkin memutuskan dan membuat suatu kesimpulan ya istilahnya untuk penyelesaian mungkin untuk laporan atau sebagainya gitu mungkin. Betul Pak. Jadi kita biasanya terpojok Pak, merasa nggak enak, nggak nyaman. Nah itu udah kalau di sales Pak, kebetulan saya di divisi sales, itu kadang itu tadi dengan masih ada gap atau kekurangan omset di waktu yang sangat mepet, itu kita mengharuskan dengan segala macam cara. Gitu. Sebenarnya kepepet bagi kami, kalau bagi saya pribadi, yaitu itu merupakan motivasi Pak, motivasi sendiri. Benar. Itu tadi. Mungkin jadikan kepepet itu salah satu motivasi ya, agar mendapatkan hasil yang diinginkan ya. Betul. Ya. Dari sharing dari saya, pernah nih suatu ketika itu saya yang diminta deadline ini, misalkan laporan. Nah, kebetulan saya kan di divisi kekuatan pelanggan ini pasti kan dimintai laporan bulanan ini, servisan yang masuk. Nah, waktu itu kan saya ketika hari satu hari ini. Wah ini kepepet gimana ya caranya? Saya ini dari kepepet itu saya pertama mungkin target dulu yang saya istilahnya saya fokusnya ke targetnya laporannya harus selesai. Ketika kita mempunyai target, kita pasti nanti ada ide-ide kreatif. Mungkin cara saya membuat laporan itu kayak apa ya? Ternyata saya harus dari sini.
Nah dari situ akhirnya ketika ide-ide kreatif itu muncul, nah, kita bisa enak istilahnya mematahkan diri dulu untuk mengerjakan. Jadi jangan tertekan istilahnya, jangan tertekan, dikasih pekerjaan jangan tertekan, kita jalani dengan ya hati yang lapang ya istilahnya, Iya. sambil terus istilahnya belajar, akhirnya nanti ketika goal itu tercapai, target itu tercapai, kita sendiri yang merasakan wah rasanya nyaman meskipun Iya. istilahnya nggak mengharapkan materi ya, tapi kepuasan tersendiri bagi kita untuk bisa menyelesaikan goal itu, target itu. Mungkin dari Mbak Tiara ada yang sharing lagi soal The Power of Kepepet ini, mungkin apakah motivasi dan target ketika kepepet itu ditetapkan lebih dulu atau mungkin gimana, atau tidak setuju? Ketika kepepet itu kita biasanya kan memikirkan banyak sekali, waduh Ide-idenya kalau melakukan gini kok takut salah ya. Gimana mungkin cara menghindari ide-ide yang kayak gitu, hal-hal yang kita sebelum melakukan itu sudah berpikir negatif, padahal itu belum tentu terjadi. Iya. Biasanya emang takut untuk mencoba kan, jadi kayak fobia sama negatif apa yang dipikirkan gitu loh. Jadi entah gimana kalau dicoba, kalau nggak berhasil gimana. Jadi emang kepepet nih beneran berguna sih, jadi motivasi orang untuk menuju yang lebih baik lah istilahnya gitu Pak. Setuju. Mungkin mengutip satu ya dari literasi dari buku di bab 1 karya Jaya Setiabudi. Kondisi kepepet adalah salah satu motivasi terbesar di dunia. Nah, menurut saya setuju sekali, karena ketika kepepet itu ide-ide cemerlang, ide baik itu bisa saja muncul tanpa kita sadari sebelumnya. Betul. Itu mungkin dari Pak Eka, apakah setuju dengan quote-nya dari Jaya Setiabudi? Sangat setuju Pak, sangat setuju. The Power of Kepepet bisa menjadikan motivasi. Setuju, tapi di satu sisi saya berpendapat lain, mungkin alangkah baiknya supaya sebelum adanya Power of Kepepet, seyogyanya di awal-awal itu plan atau goal yang akan kita setting itu dipersiapkan amunisinya di awal Pak. Itu kita kan setiap rencana ya Pak ya? Harus rencana. Sebenarnya semua itu ada konsekuensinya Pak. Power of Kepepet saya dibilang di sini nggak bagus juga nggak jelek juga. Cuman kalau identik kepepet atau itu identik apa bahasa Jawanya itu loro kabeh Pak. Iya betul, selesai dan ide-idenya keluar semua, kurang nyaman ya, kurang nyaman. Soalnya dia 100% mengerjakannya di belakang-belakang gitu Pak. Ya. Gitu tadi. Walaupun idenya terkeluar semua, alangkah baiknya di depan dipakai rapi, di plan yang jelas, by step. Iya, mungkin membuat target dalam batas waktu tertentu ya Pak ya. Betul. Supaya menciptakan kondisi Anda bersak hati untuk supaya langsung action ya, kita action dan memperbaiki Betul. Supaya membuat kondisi lebih nyaman lagi atau goalnya tercapai ya Pak Eko. Betul. Itu dari semua divisi atau hubungannya dari semua divisi. Iya, cukup menarik sekali Bapak Eko. Meskipun kita dituntut untuk bersikap optimis dalam memulai sebuah usaha, tapi kan memastikan kita juga tetap tenang, untuk memikirkan apa dampaknya target atau mungkin plan yang kita buat. Setuju Pak. Itu ya Pak Eko ya. Ya harus berpikir secara realistis ya. Tambahan yang tadi Bu Tiara, sesuatu berhasil, sesuatu itu bisa menjadikan apa kenyataan yang pasti pertama kali harus itu yang actionnya lakukan. Kalau punya ide banyak tapi nggak bergerak, nggak, itu sama aja. Ya, cuman ide doang nggak dilaksanakan. Kita juga harus perlu action segera mungkin sambil memperbaiki ya Pak ya. Betul. Memperbaiki mungkin dari yang dulu kita ada keliruan. Betul Pak. Action itu kita karena sudah melakukan, jadi kita memahami mana kiranya yang perlu kita perbaiki ya Pak ya. Betul Pak Heru. Kekhawatiran boleh,
di persimpangan di depan itu ada apa boleh, cuma sesuatu itu jangan berlebihan, malah kita takut dengan sendiri. Iya, iya. Menarik sekali. Ya berarti kesimpulannya kita tidak perlu terlalu banyak berpikir ya ketika mungkin memulai sebuah usaha atau mungkin memulai sebuah target. Ya, jadi kita harus action, berarti berjalan dan berpikir tetap tenang untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai target yang kita buat tadi. Mungkin ada sepatah dua patah dari Ibu Mbak Tiara, silakan. Apa mungkin? Apa ya Pak? Simpulannya ya kayak tadi sih Pak. Jadi mungkin dalam kondisi terdesak ya kita ciptakan diri kita sendiri ya, baik secara fisik maupun secara imajinasi kita ya istilahnya. Soalnya kan beberapa individu mungkin mempunyai cara sendiri-sendiri ketika dalam kondisi terpepet. Ya intinya kita harus tetap realistis, jangan gegabah istilahnya. Betul. Jangan gegabah, kita tetap tenang dan berpikir untuk berkembang. Nah, cukup menarik bedah buku kali ini, di kesempatan kali ini. Nah, nggak terasa ini waktunya ini kalau dibahas lebih lanjut kita bisa di bab 2, bab 3 dan seterusnya. Mungkin di suatu waktu kita bisa meneruskan di bab kedua supaya nanti bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Nah, terima kasih Bapak Eko dari Terima kasih. divisi Sales dan Mbak Tiara dari divisi Text and Opinion. Nah, kita akhiri bedah buku kali ini. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.